hati-hati dan rajin cuci tangan. Tahukah kamu, ada 5 benua yang dihuni manusia. Salah satunya dijuluki sebagai benua merah. Mengapa ya benua itu dijuluki sebagai benua merah? Nah, hari ini kita akan belajar IPS, materi benua Amerika. Mari kita lihat letak astronomis benua Amerika yang terletak 170 derajat bujur timur sampai 35 derajat bujur barat dan 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan. Tahukah anak-anak, benua Amerika adalah benua terluas kedua setelah benua Asia, seluas 42.057.100 km persegi. Kemudian, benua Amerika berbatasan di sebelah utara Samudra Arktik dan di sebelah selatan Laut Weddell, Samudra Atlantik, dan Samudra Pasifik. Kemudian, di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Atlantik. Kemudian, sebelah barat benua Amerika berbatasan dengan Samudra Pasifik. Ayo anak-anak ibu, masih ingin tahu mengenai benua Amerika? Mari kita lihat. Benua Amerika dibagi menjadi 4 region. Yang pertama, Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan yang terakhir ada Kepulauan Karibia. Nah, itulah anak-anak ibu tentang 4 wilayah region benua Amerika. Lalu cara mudah mengingatnya anak-anak, ingin tahu kan ya? Untuk mengingat region Amerika dengan cara mengingat yaitu disingkat atau ASEC, yaitu Amerika Tengah, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Karibia. Ingat ya, atau ASEC. AT Amerika Tengah, AU Amerika Utara, AS Amerika Selatan, dan K adalah Kepulauan Karibia. Nah, begitu ya anak-anak ibu mengenai pembagian region di benua Amerika. Kita lanjut ya. Lalu, di benua Amerika tersebut ada negara apa saja ya? Ya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, Amerika Utara terdiri dari 3 negara, yaitu Kanada dengan ibu kotanya Ottawa, Amerika Serikat dengan ibu kotanya Washington DC, dan Meksiko dengan ibu kotanya adalah Mexico City. Nah, itu adalah negara-negara di benua Amerika bagian utara. Kita lanjut, benua Amerika berikutnya adalah Amerika Selatan. Amerika Selatan terdiri dari negara Argentina dengan ibu kotanya Buenos Aires, Brasil dengan ibu kotanya Brasilia, Bolivia dengan ibu kotanya La Paz, Chili dengan ibu kotanya Santiago, Kolombia dengan ibu kotanya Bogota, Ekuador dengan ibu kotanya Quito, Guyana Prancis dengan ibu kotanya Cayenne, Guyana Georgetown dengan ibu kotanya Georgetown, Paraguay dengan ibu kotanya Asunción, Peru dengan ibu kotanya Lima, bukan berarti angkanya 5 ya, Suriname dengan ibu kotanya Paramaribo, Uruguay dengan ibu kotanya Montevideo, dan Venezuela dengan ibu kotanya Caracas. Nah, itu adalah negara-negara di Amerika bagian tengah. Sekarang kita Amerika bagian selatan. Sekarang kita lanjut ke Amerika bagian tengah. Terdiri dari negara Guatemala dengan ibu kotanya Guatemala,
kemudian Siti El Salvador dengan ibu kotanya San Salvador, Honduras dengan ibu kotanya Belize, Nicaragua dengan ibu kotanya Managua, Costa Rica dengan ibu kotanya San Jose, dan yang berikutnya Panama dengan ibu kotanya Panama City. Jadi di benua Amerika bagian tengah terdapat 5 negara. Kita lanjut untuk benua Amerika yang regionnya adalah Amerika bagian Kepulauan Karibia. Di mana di Kepulauan Karibia terdiri dari negara Kuba dengan ibu kotanya Havana, Haiti dengan ibu kotanya Port-au-Prince, kemudian Dominika dengan ibu kotanya Santo Domingo, kemudian Puerto Rico dengan ibu kotanya San Juan, kemudian Jamaika dengan ibu kotanya Kingston. Anak-anak ibu mau tahu lebih dalam lagi tentang benua Amerika? Nah, berikut ini adalah catatan penting mengenai benua Amerika. Yang pertama, benua Amerika merupakan benua terluas kedua setelah benua Asia. Yang kedua, puncak tertinggi di benua Amerika yaitu Gunung Aconcagua dengan ketinggian 6.960 meter. Yang ketiga, bagian terendah yaitu Death Valley dengan 86 meter di bawah permukaan laut. Yang keempat, sungai terpanjang di benua Amerika yaitu Sungai Amazon dengan panjang 6.300 km. Yang berikutnya, benua Amerika memiliki danau terbesar yaitu Danau Michigan dengan luas 58.016 km persegi. Begitu ya anak-anak ibu mengenai catatan penting tentang benua Amerika. Untuk selanjutnya, apalagi ya yang ingin kita ketahui tentang benua Amerika? Ya, benua Amerika di mana Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Karibia memiliki luas daratan sekitar 30.370.000 km persegi. Wah, cukup luas ya? Atau setara dengan 20,4%. Populasi penduduknya sekitar 579 juta jiwa. Di benua ini, seluruh bagian timur laut Kanada atau Laurentian Shale. Ini dicirikan oleh bebatuan kuno yang mungkin disebut benua asli. Amerika Selatan punya luas daratan sekitar 17.840.000 km persegi. Populasi penduduknya pada tahun 2016 sekitar 422,5 juta jiwa. Wah, cukup banyak ya populasi penduduk di benua Amerika tersebut. Tahukah anak-anak, Amerika itu menempati urutan keberapa ya dari segi jumlah penduduk? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, kamu benar. Nah, begitu ya anak-anak mengenai fakta menarik tentang benua Amerika. Lalu, seperti di awal video tadi, dikatakan bahwa benua Amerika itu dijuluki sebagai benua merah. Ada yang sudah bisa menjawab kenapa benua Amerika itu dikatakan sebagai benua merah? Ayo, siapa yang sudah bisa menjawab? Ya, benua Amerika disebut sebagai benua merah. Disebut merah karena di benua ini terdapat suku asli, yaitu suku Indian. Suku Indian dikenal dengan suku kulit merah. Wah, kok bisa merah ya kulitnya?
Tunggu dulu. Meski sebenarnya ini tidak kulit Hindia ini tidak berwarna merah, ini dikarenakan suku Indian suka melumuri kulitnya dengan cat berwarna merah. Wah, cukup menarik ya. Nah, ayo anak-anak, kamu berani tidak melumuri kulitnya dengan cat berwarna merah? Wah, jangan dulu ya. Oke. Nah, demikian anak-anak mengenai pembelajaran kita benua Amerika yang merupakan benua terluas kedua di dunia, di mana tadi benua Amerika dibagi menjadi 4 kawasan. Siapa ya yang masih ingat cara mengingatnya? Ayo, cara mengingatnya adalah atau ASEK. AT Amerika Tengah, AU Amerika Utara, AS Amerika Selatan, dan K-nya adalah Kepulauan Karibia. Nah, begitu ya anak-anak ibu pembahasan kita mengenai benua merah atau benua Amerika. Wah, anak-anak, tahu tidak bahwa di benua Amerika mayoritas negaranya adalah negara maju? Semoga ya suatu saat negara kita bisa sejajar dengan negara Amerika. Ayo anak-anak harus rajin belajar ya, agar bisa menjadi generasi penerus bangsa. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.